akhir-akhir ini ada penyakit itu bukan separuh lumpuhnya dari atas, separuh ini bukan, tapi dari perut ke bawah tuh lumpuh. Tanda-tandanya dulu ya. Kalau kita misalkan sholat itu ya, dari mulai kita sujud ya, untuk duduk itu sulit, sulit digerakkan. Kita membuang sesuatu tidak pada tempatnya, yang mungkin dia ada di situ tidak kita lihat karena dia marah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjing Ustaz mau menyampaikan sedikit saja nih tentang dari perut ke bawah ya. Penting ya. Karena di akhir-akhir ini ada penyakit itu bukan separuh lumpuhnya dari atas, separuh ini bukan, tapi dari perut ke bawah tuh lumpuh. Nah itu banyak hal ya. Yang pertama itu ada namanya urat kejepit. Nah, urat kejepit itu sulit gitu ya. Dan kadang tidak bisa terdeteksi itu. Diurutkan kemana-mana tidak sembuh. Nah itu. Sebetulnya tanda-tandanya dulu ya. Kalau kita misalkan sholat itu ya, dari mulai kita sujud ya, untuk duduk itu sulit, sulit digerakkan. Terus dari duduk kita nak berdiri sulit, nah itu. Atau nak BAB sulit untuk jongkok. Nah itu sudah mulai yang bermasalah tadi ya, ada ototnya, ada sarafnya. Nah itu yang paling repot ini ya, minta maaf nih, tulang tadi. Tulang ini makanya mungkin ada Pak Aceh ya, kita dipisang itu, dipisang itu kalau tidak salah Pak Aceh minta maaf itu banyak ngandung kalium. Jadi kalau orang banyak konsumsi pisang itu akan menguatkan tulang. Jadi anak-anak kita yang di kebun pisang nggak laku nih ya. Pisang ini juga jual pisang. Yang berikutnya, tanda berikutnya itu yang bermasalah itu kalau kita pegang ini sakit itu nah kalau kita bermasalah di kantong kemih kita, ini urat ini sakit sampai bawah sini. Ini dipegangnya sakit, dipegang saja itu. Nah, makanya habis sholat atau habis kalau di rumah itu bisa dilatih. Ini yang kaitan dengan minta maaf ya, reproduksi kita tuh. Ini ke bawah nih. Minta maaf ya, ya mungkin bermasalah kan, makin tua usianya dia. Minta maaf gue nak jorok ya, itunya sudah susah ya untuk hidup lagi. Minta maaf itu bermasalah di sini nih. Apa itu? Bermasalah. Nah itu kalau misalkan habis sholat apa ya di pukul sendiri ya sambil nonton TV. Nah, ini ke bawah sini. Kemudian yang kaitan dengan tulang ekor ini sumber kekuatan ya. Nah ini yang samping ini samping ini sampai bawah sini. Ini juga kalau dipegang sakit kalau sakit berarti bermasalah kita. Jadi sederhana itu. Nah, apalagi kalau dia memang parah itu dipegang sedikit ginjalnya udah bermasalah, pegang sedikit udah teriak dia itu. Jadi kita perlu memang yang disampaikan tadi olahraga tadi. Itu tanda-tandanya ya. Yang terakhir memang kita ini minta maaf ya. Sekali lagi kurang minum air putih itulah itu. Disitulah yang sering jadi masalah tuh. Ketika kita kurang minum air putih, maka tulang kita juga kekurangan mineral. Ini Pak Aceh yang ahli itu ya. Terusan tulang kita juga mudah rapuh. Nah ini yang mulai pengkeroposan tulang. Nah itu yang kita bisa diberi contoh oleh beliau ya. Seusia beliau main futsal, main bola kaki, main badminton. Nah susah untuk ngalahkan aja itu. Kita dikasih contoh oleh beliau ya. Beliau bukan cuma menyampaikan tapi nyontohi kita. Jadi perlu kita ikuti. Nanti seusia beliau kita masih segagah beliau enggak? Nah itulah yang perlu jadi PR kita bersama. Mungkin itu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita dan memberikan kesempatan masalah ruqyah. Ini terdapat dalam sejarah ruqyah berarti jampi pada dasarnya. Kita berdasarkan ruqyah syar'iyah yaitu jampi yang berdasarkan tuntunan Nabi dengan membacakan ayat
ayat-ayat Al-Quran. Cuma intinya yakin. Mungkin tadi yang paling utama adalah ikhlas. Itu kunci utamanya ada dalamnya. Walaupun dia hafal Quran, kalau nggak ikhlas ya nggak bisa juga. Karena hanya dengan ikhlas itulah makhluk itu tidak akan mampu melawan kita. Kemudian yang pasti seluruh ayat Al-Quran adalah obat sesuai dengan kondisi. Sejarah ruqyah itu sendiri di zaman Nabi sendiri pernah kena sihir dan di ruqyah. Kemudian di zaman Nabi juga ada yang kena patok ular, insya Allah bisa di ruqyah. Nah dari sejarah itu kita alhamdulillah banyak yang pemakai obat narkoba itu alhamdulillah banyak yang sudah diselesaikan. Itu dasarnya saja, mungkin yang racun ular tadi ya. Narkoba juga itu racun. Kemudian pada dasarnya kita ya memang banyak syarat-syarat, terutama syarat pribadi harus suci, artian wudhu dulu sebelum melakukan ruqyah. Kemudian tempat tidak boleh ada gambar dan apapun ya enggak, gambar manusia atau patung apalagi ya. Tidak harus di masjid pastinya, tapi yang penting ruangan tidak boleh ada foto ya, atau gambar atau apapun pokoknya. Dan itu secara lingkungan. Kemudian jadi indikasi ataupun ciri-ciri itu maaf kalau secara pribadi kan tidak tahu ya, ciri-ciri apakah orang itu ada gangguan atau tidak. Yang selama ini kami lakukan, kalau ada yang datang ya kami tanya dulu, udah ke dokter belum atau alternatif lain. Kalau katanya sudah berkali-kali ya seperti Pak. Ada ruqyah mandiri kalau untuk mendeteksi misalkan ada rasa tadi ya, sudah diurut berkali-kali ya, masih belum hilang juga ya bisa dibacakan deteksi ya dengan membaca Al-Fatihah, ayat kursi, As-Saffat ayat 1 sampai 10 dan trikul sambil menyentuh tempat yang sakit. Kalau ada pengaruh, ada rasa badan kita mual, kita pening ataupun panas, nah itulah berarti ada makhluk itu yang menempel di tubuh kita. Ya makhluk itu pada dasarnya tidak ada izin untuk masuk badan. Dia hanya diizinkan Allah untuk menjerumuskan manusia. Tapi ada sebab makhluk itu bisa masuk ke dalam tubuh manusia, diantaranya dia marah. Itu mungkin mayoritas banyak kesalahan kita membuang sesuatu tidak pada tempatnya, yang mungkin dia ada di situ tidak kita lihat, karena dia marah. Sama baik ya, kita duduk dilempar wong ya marah juga ya. Maka dia masuk. Itu yang sering banyak kesurupan. Biasanya pribadi pernah kita sampaikan, buang bekas itu jangan langsung buang, dicuci dulu. Kalau pakai pembalut dicuci dulu, alatnya pembalutnya letakkan di kotak apa, jangan sembarang buang, enggak. Itu penyebab juga yang dulu banyak itu. Kemudian juga ada dia bisa masuk ke dalam jasad manusia karena memang dipanggil, dihadirkan ya, dengan berbanyak ya, seperti orang main kuda lumping ya kan, menghadirkan dengan mantra-mantranya lah. Ada lagi sifatnya dia masuk ke dalam tubuh itu menyakiti, itulah yang sihir. Termasuk mungkin ya macam-macam sihir untuk menyakiti atau menggagalkan karir ataupun menggagalkan jodoh. Itu pernah terjadi di zaman Nabi. Alhamdulillah ada beberapa yang sudah kita lakukan. Yang keempat, karena dia senang dengan orang itu ya. Memang dia senang ya, ada aspek karena memang mungkin ada ngomong kita mengidolakan sesuatu, memuja sesuatu, melebihkan sesuatu misalkan ya, benda ini ada kekuatan, dia senang, dia pasti masuk. Itu sebab-sebab dia masuk di jasad manusia. Ya alhamdulillah itu tadi yang hanya kami lakukan ya. Kemudian di jasad itu ada titik-titik yang harus kita
perhatikan ya, dalam meruqyah tidak mesti harus disentuh, kalau memang terpaksa ya apa boleh buat ya. Nah, titik-titik di bagian muka itu di tempat lubang sini ya. Kemudian bagian kepala ada di satu jari di belakang telinga kiri kanan, itu markas keberadaan mereka di jasad untuk bagian kepala. Kemudian di urat belikat itu untuk daerah tangan, di urat belikat kiri kanan. Kemudian lagi di ulu hati satu jari ukurannya ngelintang kayak gini, ini untuk daerah perut. Ada mungkin ya berbagai macam penyakit atau akibat racun ya, satu jari di atas pusat, inilah markasnya. Kemudian tadi untuk bagian kaki ini di bagian dalam belakang sini kiri kanan. Kalau di sini ditekan disentuh tidak terasa, ini gejala stroke. Tapi kalau di belakang sini misalkan ada kaki sakit tadi, dibacakan ayat-ayat deteksi tadi, kalau terasa terganggu yang lain, mungkin disinilah keberadaan mereka, daerah kaki manapun. Itu ada 7 titik di tempat markas mereka di dalam tubuh jasad manusia. Itu tadi mungkin yang mengakibatkan otot-otot terhalangi atau saraf enggak ditutupnya, sehingga apapun bentuk penyakit obat bisa terhalang. Mau obat dari kimia atau refleksi yang lain mungkin bisa dihalangi oleh makhluk tersebut. Walaupun keberadaannya di titik itu, dia bisa menghalangi saluran-saluran yang lain. Misalkan ke telapak kaki bisa terhalangi juga karena markasnya dari otot yang dikuasai oleh makhluk tersebut. Ini Ustaz, lebih dan kurang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.